Ya, Shalom. Selamat Natal. Kemarin tanggal 25 ya, perayaan Natal dan retreat. Kebetulan Pak Yer ngubungi saya dan kebetulan saya sudah jauh hari di booking sama JKI juga. JKI Bos Surabaya. Jadi retreatnya di Malang ya. Jadi keduluan di sana. Jadi enggak bisa, tanggalnya juga sama persis ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan, bukan cuma sekedar Natal, tapi saya berdoa 30 menit ke depan ini saudara betul-betul konsentrasi. Ada beberapa pesan yang akan Tuhan sampaikan kepada saudara. Saudara harus tangkap baik-baik. Dan ini saya sampaikan terus kepada gereja-gereja selama penghujung tahun, karena pesan ini yang akan terjadi pada tahun depan. Natal itu bukan cuma merayakan saja. Jadi kalau saudara baca di Alkitab, orang Majus tidak pernah merayakan Natal. Bagi orang Majus, mereka datang ketemu dengan bayi Yesus, mereka itu menyembah, bukan merayakan. Kalau kita happy birthday, ya toh, merayakan ulang tahun. Tapi bagi orang Majus, mereka tidak pernah merayakan Natal, tetapi mereka menyembah Yesus. Karena mereka tahu bahwa ada raja di atas segala raja yang lahir di kandang domba. Amin. Dan akibatnya apa saudara? Orang Majus yang bertemu dengan bayi Yesus, hanya bayi loh, belum khotbah loh, Yesus belum khotbah. Hanya ketemu bayinya saja, ketika mereka pulang Alkitab berkata mereka berjalan di jalan yang lain. Artinya apa? Ketika mereka datang, mereka pakai jalan yang sama, tetapi ketika ketemu dengan Yesus mereka pulang di jalan yang lain. Artinya apa? Ada perubahan hidup dalam kehidupan orang-orang Majus itu. Padahal kita tahu orang Majus itu bukan orang yang kenal Tuhan. Orang Majus adalah salah satu ahli astronomi pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang pinter meramal, ya toh, cendekiawan. Mereka bahkan raja-raja dari timur yang sama sekali tidak kenal siapa Yesus. Tetapi ketika mereka mempelajari istilahnya perbintangan, mereka menemukan ada satu bintang yang aneh dan mereka tahu bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Dan saya percaya orang Majus itu gambaran dukun, peramal juga ya Pak Tri ya. Jadi jangan khawatir, dukun itu juga masuk Kristen. Kasih tahu kanan kirimu, semua boleh menyembah Yesus termasuk dukun. Karena Natal kita kemarin kita datengin banci, jadi banci pun juga boleh menyembah Yesus. Yang percaya katakan amin. Oh iya toh. Yang banjir rezeki angkat tangan. Ya, enggak apa-apa toh, banci ibadah, ya toh. Kenapa? Karena Alkitab berkata biarkan segala yang bernapas memuji Tuhan. Kalau mereka banci itu kan bernapas juga toh. Kalau enggak bernapas kan di kuburan, enggak di gereja, betul enggak ya? Jadi enggak apa-apa, semua orang boleh datang pada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada pembedaan. Yesus datang ke dunia, Yesus mati bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi Yesus juga mati untuk menyelamatkan mereka yang benci dengan kekristenan. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika tadi lagu terakhir saya kaget loh, kok lagu ini yang dinyanyikan ya. Karena pesan Natal untuk saya pribadi sepanjang tahun ini terakhir ada sesuatu yang berbeda ketika Tuhan tunjukkan kepada saya. Bayi Yesus itu lahir di kandang domba. Amin. Dan di kandang domba itu bukan karena Yesusnya miskin, saya selalu ajarkan itu ya. Jadi Yusuf itu bukan tidak bisa bayar penginapan sehingga dia melahirkan bayi Yesus di kandang domba, jangan salah. Tetapi Yusuf pada waktu itu punya uang, dia cari penginapan tapi penginapannya yang penuh. Dan pada waktu itu Yusuf dan Maria karena sudah hamil tua dan hampir melahirkan, terpaksa karena salah seorang dari yang punya penginapan mengatakan adanya cuman kandang domba. Tetapi itu menggenapi firman Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Mika bahwa dari menara domba itulah maka bersorak-sorailah hai putri Sion. Karena raja itu lahir di situ. Menara domba, artinya apa? Ya kandang domba itu. Kalau hari itu Yesus lahir di hotel enggak cocok sama nubuatan, betul enggak? Tapi karena hari itu yang ada adalah kandang domba, dan waktu itu Yusuf memutuskan ya ke kandang domba. Dan bayi Yesus lahir di kandang domba. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saudara perhatikan satu hal. Kenapa Yesus lahir kandang domba dan diletakkan di mana bayinya? Ada yang tahu?
Seperti tadi yang kita nyanyikan lagu terakhirnya Andre ya toh. Lagunya apa? Di palungan. Bagi kita mungkin oh ya karena enggak ada tempat tidur. Siapa bilang? Yusuf itu melakukan perjalanan pasti dia punya tempat untuk berbaring tidur segala macam. Kalau sekarang kita mengenalnya matras, betul enggak? Tetapi pada waktu itu kenapa Yesus ditaruh di palungan bukan tanpa alasan? Karena ini adalah penggenapan firman Tuhan. Palungan itu tempat apa? Makan domba. Dan domba itu kerjaannya tiap hari apa? Makan. Artinya apa? Natal tahun ini berbeda dari Natal dari tahun yang lalu. Tuhan berkata, kamu perhatikan Yesus lahir di mana? Di palungan. Palungan ini Pak, tempat makan. Artinya apa? Saudara pernah dengar firman Tuhan? Kenapa engkau khawatir akan apa yang kau makan, minum, pakai? Itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tapi bagi kamu itu diberikan. Artinya apa? Kalau Yesus lahir di tempat makan domba, bukankah kita semua dombanya Tuhan? Kenapa engkau harus khawatir tahun depan tidak bisa makan? Kenapa engkau harus khawatir tahun depan ada krisis? Kenapa engkau khawatir besok tahun depan tidak bisa nyekolahkan anakmu tinggi? Bukankah Yesus lahir dan berkuasa di atas tempat makanmu? Kasih tahu kanan kirimu, sejak hari ini, Natal hari ini, kamu tidak mungkin tidak bisa makan. Amin. Yang butuh bangun gereja, Pak Yer mau gede nih gereja, ada duitnya. Kalau Yesusnya kamu taruh di atas palunganmu. Ngono lho, ngerti toh? Jadi belajar, yang mau bisnis, yang mau pekerjaan, yang nganggur-nganggur, nom-noman nganggur, pasti tahun depan dapat kerja. Yang percaya katakan amin. Betul enggak? Enggak usah takut akan apapun juga. Wong Yesus lahir di tempat kamu makan kok. Dia berkuasa atas setiap kebutuhan saudara dan tidak ada kekurangan sama sekali. Ketika saya mendengarkan pesan Tuhan ini saya kaget. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu saya melayani Natal di Kandangan. Itu Ketua Bamak Kediri GPDI yang ikut Pak Andre belakang tuh. Kurang lebih tembus hampir 700 orang sampai di luar. Dan waktu itu saya kaget karena waktu kita makan bersama beberapa forum kecamatan dan juga beberapa anggota dewan di samping. Lalu seperti saudara nanti itu ada undiannya. Saya ngobrol sama Pak Andre, saya bilang, ini kok yang keluar kok 5 terus ini. Ada angka 5-nya terus ya Pak Andre ya. Jadi 500 berapa, terus 125, mesti ada 5-nya terus. Dan saya diingatkan Tuhan, 5 itu adalah angka anugerah, katakan angka anugerah. Dan hari itu saya khotbah di gereja GPDI Anugerah, persis. Tapi angka 5 itu tiba-tiba terngiang-ngiang di telinga saya. Apa ya Tuhan angka 5? Anugerah. Pasti tahun depan aku dapat anugerah. Gitu. Lalu kita makan, akhirnya selesai, kita pulang. Nah kemarin saudara hari Sabtu, ini saya baru datang dari Surabaya. Karena khotbah 2 kali, pagi jam 7, terus sesi 2 jam 10, lalu jam 12 pulang, sampai akhirnya jam 1 perjalanan tol ngebut. Oh ya terima kasih, oh temannya Pak Tri ya, hebat, kalah musuh DE ya. Nah Bapak Ibu sekalian, baru nyampe, baru mandi langsung berangkat lagi ke tempat ini. Saya percaya bahwa Tuhan itu anugerahnya besar. Hari Sabtu saya dibookingkan hotel, saya rencananya berangkat dari Caruban hari Sabtu itu jam 8 saya langsung berangkat. Karena itu saya tidak bisa ikut Natalan di tempatnya Bu Deni. Lalu saya berangkat di sana dengan tujuan kalau sudah nyampe Surabaya saya langsung masuk kamar istirahat. Saya persiapan, biasanya kan begitu kalau khotbah. Karena hari itu saya bersama istri dan anak jadi agak liburan. Yang kaget adalah ketika di perjalanan tol ada seorang pengusaha yang nelpon saya. Nah itu enaknya ya, pendeta ditelepon pengusaha. Ya toh, enak ya Pak ya. Ya itu makanya doa supaya banyak pengusaha telepon kita. Saya sudah pernah sampaikan di tempat ini toh, nabi-nabi zaman dulu tidak ada ceritanya nabi cari raja. Yang ada adalah raja-raja cari nabi untuk minta petunjuk Tuhan. Amin. Nanti ke depan saudara yang hidupnya benar, hamba Tuhan benar, Anda akan dicari pengusaha. Mereka bingung, mereka cari petunjuk Tuhan kepada saudara. Yang penting hamba Tuhan kupingnya jangan buntet. Kupingnya harus mendengar suara Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa ngasih advice kepada mereka. Betul enggak? Kalau saudara cuma sekedar mari kita doakan enggak mandi, enggak tembus apa-apa, ya percuma saudara, enggak akan dicari lagi. Tiba-tiba pengusaha ini telepon kami,
Saya bilang, wah ini masih perjalanan di tol. Ya sudah, ini mumpung saya masih di dokter, masih ke dokter antri. Terus habis ini saya ke salon. Nah itu orang nek nganggur duitnya oke mesti neng di salon terus. Betul ndak? Padahal ya wajahnya pancet aja. Neng salon bolak-balik ya koyok ngono kuwi, ra mungkin berubah, ndak mungkin. Ya sudah oke Cik gitu. Lalu saya perjalanan santai berangkat masuk Surabaya 9:30. Rencananya saya di hotel, ditelepon lagi. Di mana kamu Nyo? Ini sudah nyampe di tol ini, mau turun ke Waru. Gini aja langsung aja daerah Nginden. Cari makan, akhirnya makan. Ditraktir. Ya toh enak toh, ditraktir. Ditraktir, makan ditraktir 1 kali, tak hitungi. Selesai ke tempat makan diajak ngobrol lagi, pindah tempat. Saya pikir diajak kemana? Diajak ke tempat makan lagi. Itu tak hitung-hitung itu saya kuliner dengan istri saya dari jam 10 pagi itu belum sempat masuk hotel. Itu saya baru masuk hotel itu kurang lebih jam 8 malam. Saudara hitung sendiri. Selama jam 10 sampai jam 8 tak hitung-hitung saya diajak makan sudah 5 kali. Dan saya sudah ke belakang 2 kali. Saking wareke kok. Lah bareng mlebu ndang ditokne lah ngejak makan terus. Waduh, saya bilang jebol, saya bilang gitu. Wih, saya cari restoran ya WC-nya bagus ya saya masuk langsung ndang ditokne neh ya toh. Karena saya tahu diajak makan. Saya hitung kurang lebih hari itu saya kuliner dari jam 10 pagi sampai jam 8 itu 5 kali. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, 5 itu angka anugerah. Saya deklarasi bahwa Yesus lahir di palungan hidup saya, dan tiba-tiba Tuhan berikan anugerah sebagai satu tanda bahwa kamu tahun depan bukan hanya makan kelimpahan tetapi juga kelempoken. Kasih tahu kanan kirimu, bukan berkelimpahan, berkelempoken. Tidak ada ceritanya jual emas untuk makan, jual motor untuk makan, tidak ada. Saudara akan diberkati sampai kelempoken tahun depan. Yang percaya katakan amin. Belum selesai sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba diteguhkan lagi waktu habis khotbah tadi, kita cepat-cepat pulang karena jam 12 mau diajak makan, ya sudah bungkus saja. Saya langsung berangkat dari Gedung Srijaya, langsung masuk tol Maijen, berangkat pulang ke Madiun. Di tengah perjalanan tiba-tiba ada nabi Tuhan telepon saya. Saya itu paling seneng Pak ya nek ditelepon nabi, kumpulnya karo nabi ae. Ojo sing keple-keple memble, wah isine nyampah terus. Lho tenan, saya tuh bisa diberkati karena apa? Sering kumpul nabi, tak batasi pergaulanku. Makin kita dibawa Tuhan naik tinggi, makin kita harus ngurangi temen yang toksik, temen sing kokean omong, ya toh, omong tok itu dan dikurangi, jangan diperbanyak, bahaya. Ya toh, orang ngomong kita hidup harus perbanyak teman, salah, kurangi teman. Katakan kurangi teman. Oh iya no, bener gak? Lah nek kanca mek utang tok ngapain mbok kancani terus? Rusak hidupmu, betul ndak? Tiba-tiba di tengah perjalanan seorang nabi telepon saya. Kamu di mana? Ini perjalanan, habis khotbah, habis ini khotbah lagi di Magetan. Gak kesel? Ya ndak kesel, wong seneng. Ya toh? Perjalanan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba orang ini punya ciri. Nabi yang satu ini unik. Dia punya ciri begitu ngobrol-ngobrol tiba-tiba di tengah jalan mesti ada pesan Tuhan, dia akan doakan. Karena waktu itu di loudspeaker sama istri saya yang pegang handphone istri saya samping saya, tiba-tiba dia mengucapkan apa? Tahun depan aku melihat kamu mendapatkan triple 5 dari Tuhan, triple grace dari Tuhan, triple anugerah 5. Wih, saya kaget, kok persis. Dalam waktu 3 hari Tuhan meneguhkan itu, ditutup dengan doa Nabi tadi. Saya bilang kok dia bisa tahu tentang angka 5 sejak dari kandangan Kediri. Saya sudah mikir toh Pak Andre, angka 5 sampai makan, diajak makan pengusaha Surabaya 5 kali. Pulang khotbah ada Nabi telepon saya bilang, tahun depan aku lihat kamu dapat triple 5 dari Tuhan, anugerah. Itu persis dia ngomong, itu anugerah disebutkan. Waduh, saya bilang kasih tahu kanan kirimu, habis ini tahun depan kamu dapat triple anugerah. Wis bingung, wis ra nyandak, wis karepmu, percaya karepmu.
Yang percaya yang ngalami. Makanya saya ngomong sama Pak Yer, kowe nek ndelok uripku kan enak toh. Kenapa? Yang aneh-aneh tak percaya, yang ndak aneh-aneh ndak tak percaya. Oke, kita buka langsung ayat terakhir langsung ya. Oke. Habis ini makan-makan. Nanti pulang dibagi emas di depan, itu ada emas murni ya, masih sisa. Karena tak bagi terus. Tuhan perintahkan tutup tahun ini kamu diundang khotbah Natal kemanapun bagi emas. Oke, saya bilang gitu ya. Disimpan, jangan dijual emasnya ya, Bu. Pak, ya, karena tidak akan laku dijual. Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Ini pesan Tuhan untuk tahun depan, untuk saudara juga, untuk saya juga. Saya bacakan buat saudara, ini kisahnya tentang Elia. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan tahun depan akan ada kekeringan. Mungkin hari ini pun saudara sudah mengalami kekeringan keuangan, kekeringan order, kekeringan tagihan yang tidak bisa membayar, atau juga kekeringan rohani. Saudara menyembah Tuhan rasanya biasa, itu kekeringan semua. Ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Ayat 3. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saya percaya tahun depan kekeringan akan terjadi di mana-mana, krisis ekonomi. Saya ketemu dengan banyak pengusaha terutama di kota besar, mereka mengatakan buntu semua. Kemarin saya diajak ke Pasar Atom Surabaya, itu benar-benar sepi. Biasanya dulu saya ke Pasar Atom cari parkir susah, tapi hari itu cari parkir sangat gampang sekali. Kenapa? Karena memang tidak terlalu laku. Ekonomi sedang menurun. Makanya kemarin ada banyak sekali pedagang-pedagang Pasar Atom yang demo kepada pemilik Pasar Atom supaya apa? Suruh dibuatkan event lah, apalah. Kenapa? Karena mereka duitnya habis untuk bayar sewa tempat. Kenapa? Pendapatan mereka tidak cocok, tidak sesuai, bahkan tidak ada lebihnya sama sekali dibandingkan dengan biaya sewa yang mereka keluarkan di Pasar Atom. Itu ceritanya. Jadi saya pikir-pikir memang krisis akan terjadi. Bahkan di Asia Tenggara kemarin yang bom-boman Kamboja lawan Thailand. Makanya saudara jangan pergi ke Thailand, bukan karena nanti saudara dicokot banci, tidak. Kena bom. Betul enggak? Bom-boman ini Thailand sama Kamboja. Dan Anda jangan ke Kamboja. Kenapa? Bukan hanya kena bom, nanti ginjalmu dijual. Orang katanya ke Kamboja pulang jadi mayat. Kenapa? Ginjalnya dijual, ya toh, livernya dijual. Loh, kenapa? Perdagangan manusia toh. Betul enggak? Sama judi online katanya. Katanya yang suka main kan tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dunia sedang mengalami krisis ke depan. Perbankan mengalami krisis semua. Semua sales bank saya tanya ya agak susah. Orang nabung agak susah, segala macam agak susah. Toko-toko yang retail yang kecil yang mereka buka cabang bahkan kuliner pun juga mengatakan yang sama. Hari-hari ini kalau saudara perhatikan akan ada krisis yang besar di depan, tahun depan. Dan kita tidak pernah tahu pemerintahan akan arahnya kemana, karena beberapa MBG katanya juga tidak kebayar. Untung aku buka. Sudah ditawari gampang buka, tapi Tuhan ngomong hati-hati, saya ngomong hati-hati lah, agak kebayar. Ya toh, bahkan beberapa yang lain juga sama gitu, ngalami yang sama, bahkan ada yang keracunan tonggone Mbak Ika itu, ya toh, dan itu banyak terjadi. Kita tidak pernah tahu yang terjadi ke depan. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan ini, ada hal yang ajaib. Kenapa Tuhan suruh burung gagak untuk pelihara Elia? Burung gagak ini punya 3 ciri setidaknya, dan ini merupakan keajaiban dari Tuhan. Tuhan itu selalu bikin sesuatu yang mustahil untuk kita. Amin. Tahun depan jangan terkejut, banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Itu akan sangat sering dan kita berkata biasa. Kenapa? Hanya untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, ciri burung gagak. Kenapa Tuhan pakai burung gagak untuk kirim daging dan roti kepada
Elia, yang pertama, burung gagak adalah binatang yang tidak bisa dikontrol. Dia tuh binatang yang sakarpe dewe, burung gagak itu. Burung gagak itu cerdas, burung gagak itu pinter, tetapi dia tidak bisa disuruh dengan sembarangan. Kenapa? Saking pinternya, tidak bisa dikontrol. Tetapi saya mau beritahu, burung gagak yang tidak bisa dikontrol oleh manusia, tapi ketika dia dapat perintah Tuhan untuk ngasih makan Elia di tepi sungai Kerit, dia nurut. Kalau saudara jadi orang Kristen tidak punya ketaatan kepada Tuhan, tahun depan tak kasih tahu, Anda belum jadi burung gagak. Jangan mimpi jadi burung merak, gagak aja belum bisa, apalagi burung perit. Ya betul enggak? Burung gagak aja enggak lulus. Burung gagak coba lihat. Dia itu orang yang enggak bisa dikontrol, binatang yang susah diatur. Sakarepe dhewe, tapi itu pun dia nurut Tuhan. Kalau kekristenan saudara cuman biasa-biasa, Alkitab berkata kalau tidak lebih dari orang yang ahli agama, berarti kamu enggak layak masuk kerajaan surga. Yang pertama, ciri pertama burung gagak, dia enggak bisa dikontrol. Buktinya apa, Pak? Saudara baca di Alkitab kisah Nuh. Ketika bahtera itu sudah hampir terdampar, maka binatang pertama yang dilepaskan oleh Nuh untuk ngecek apakah sudah ada daratan atau tidak adalah burung gagak. Dan Alkitab berkata burung gagaknya pagi petang enggak kembali. Enggak bisa diatur. Burung merpati lulut, begitu dilepas dia balik. Dilepas kedua dia balik pakai daun zaitun di mulutnya. Artinya apa? Berarti sudah ada daratan, dan logo itulah yang dipakai oleh perdamaian dunia, burung merpati dengan gigit daun olive. Tapi burung gagak tidak kembali. Nah, ini ndablek, kasih tahu kanan kirimu. Kalau kamu ndablek, kowe iki koyok manuk gagak. Duduk gagak rimang gitu. Rimang kan jaran. Saudara itu manuke gagak. Amin. Yang kedua, ciri burung gagak. Kok bisa Tuhan pakai burung gagak? Burung gagak itu pemakan segala loh, termasuk daging dan roti itu makannya dia. Kalau saudara pernah dan sering pergi ke Singapura, saudara jalan-jalan kalau pagi atau sore, itu banyak sekali di apartemen-apartemen, itu biasanya ada jendela, itu dapur, bagian dapur. Itu selalu pagi atau sore Anda akan dengar banyak sekali raungan burung gagak yang bertengger di jendela-jendela itu. Tujuannya apa mereka? Nyuri makanan. Dia tahu dia pinter itu dapur, ditunggoni terus. Begitu pemiliknya buka dapur sebentar, dia masuk, dia curi makanan yang di situ, dia terbang. Burung gagak itu pemakan segala. Saudara pernah enggak kalau misalnya saudara mau ngirim emas ke teman saudara, misalnya, saudara panggil kurir yang suka nyolong. Anda ngerti kurir ini pencuri, Anda berani ngasih emasnya kepada pencuri ini untuk dikirim ke sana? Enggak berani. Kenapa? Bahkan saya kalau setor ke bank aja, pegawai saya tak pilih, tidak sembarangan. Pegawai yang baru masuk, tidak akan saya percaya untuk pegang duit saya untuk setor ke bank. Tapi Alkitab berkata burung gagak yang suka makan daging dan suka makan roti, disuruh ngirim daging dan roti ke Elia dan nyampenya utuh. Kalau saudara diberkati Tuhan, berkat itu untuk orang lain, tapi nek mbok pangan dhewe, kowe ngalah nih manuk gagak, single neh, ya toh. Harus bisa dipercaya. Lho tenanan nih, harus bisa dipercaya. Anda mau dipercaya besar, yayasanmu gede, duitnya harus prudent. Harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, betul enggak? Gereja, apalagi saudara gereja. Kalau di tempat saya kan enggak ada persembahan. Entuk yo tamplok dhewe, ya toh, bener ya? Lho karena ndak ada persembahan kok. Gitu. Wong sing penting saya ngopeni jemaat, betul enggak? Kalau persembahan di gereja harus ada laporannya. Kenapa? Bukti pertanggungjawaban. Semakin Anda bisa dipertanggungjawabkan sama Tuhan, pasti Tuhan bisa kasih tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup saudara. Hal kecil yang bisa kamu dipercaya, Tuhan akan kasih hal yang besar. Jangan pernah pilih-pilih pelayanan. Kalau pelayanan dikasih kecil di mata manusia, lakukan dengan setia, karena kau tidak pernah tahu apa yang kau kerjakan hari ini akan membawa kamu ke level yang lebih tinggi. Dan saya orang yang tidak suka pilih-pilih pelayanan, ya. Apalagi saya lihat kalau orang yang sudah sering khotbah itu angel obai. Itu kan sering terjadi kayak begitu. Kenapa? Merasa bukan makomnya lagi, Pak Trinil. Levelnya wis khotbah, jadi nek dikongkon nggawa barang, nggawa apa moh.
saya enggak mau. Ya toh, saya ini dikenal beberapa orang di Surabaya kayak begitu, tapi nek bojoku blonjone sing nggawa aku. Saya sampai diguyoni, Nabi kok nggawone blonjoane bojone kurang ajar. Ya Nabi ya wedi perempuan, ya Pak Yusuf ya, tetep kalah karo wedok, Pak. Nabi sakti ning gereja, ning omah ya kalah karo Polda, polisi dapur. Ya bener gak? Ya, disentak sidik wis langsung goblok dadak. Ya, itu kan terjadi, betul enggak? Ya toh, lanang-lanang ya gayamu rasa sok gaya ning kene. Tak sawang kok kene gayane mulih meronges wae tenan. Wis to ndelok modelmu, pacakanmu, brasanmu wis padha kabeh. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, burung gagak itu punya ciri yang lucu lagi. Apa itu? Setelah burung gagak itu ngendok, ya toh, telurnya dierami, netes, maka burung gagak ini ndak mau ngopeni anaknya. Jadi anaknya ditinggal begitu aja, dia cari makan sendiri. Burung gagak yang anaknya saja dia ndak mau pelihara, tapi kok bisa nurut sama Tuhan untuk melihara om-om di Sungai Kerit yang dia ndak kenal. Bener gak? Loh, anake dhewe diumbar iki kon ngopeni om-om mbuh dulure sapa, ome sapa, mbae sapa, gak kenal kok dia. Tapi dia bisa nurut untuk memelihara Elia di Sungai Kerit yang dia ndak kenal. Bukankah burung gagak adalah contoh bagi kita semua? Belajarlah dari burung gagak. Kalau kamu bisa jadi kayak burung gagak, maka Tuhan akan pakai kamu untuk menyampaikan pesannya ke bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Amin. Suatu ketika beberapa waktu yang lalu, dan ini pasti akan terjadi buat saudara, saya senang itu kalau akhir tahun Pak Yer. Kenapa? Tuhan itu mesti nunjukkan sesuatu yang membuka mata rohani kita. Jadi kalau kita tuh ujung tahun itu harus peka, pemimpin rohani itu harus peka. Kenapa? Ada beberapa tanda yang kau harus tahu yang akan kau alami tahun depan. Beberapa waktu lalu kita Natalan 23 itu saya bilang sama Mbak Ika jam 9 pagi, Mbak, ini kita makan bakso aja lah. Ya, Natalan kali ini enggak usah snack, diganti bakso aja. Oh ya, oke. Lalu jam 9 pagi saya pulang dari rumahnya Mbak Ika, di tengah perjalanan saya baru inget, loh, duitnya tekon ndi? Karena sudah tak masukkan semua, tak budget banci sekian. Oh, itu kan ada budgetnya semua, ya toh. Yang nari barang itu kan semua sudah tak berkati semua. Lalu untuk yang ini loh, waduh, piye? Saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana Tuhan? Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, jam 11 siang tiba-tiba saya dapat telepon dari Surabaya. Dapat telepon dari Surabaya, dia mengatakan begini, Pak, jual elektronik? Oh ya, di Caruban? Iya. Ini dari mana? Dari PTX di Surabaya. Oke. Terus gimana Bu? Saya cari ini ya, tak kasih listnya. Kalau barangnya ada, tolong dikirim ke 2 panti asuhan yang kita tunjuk. Dia bilang gitu. Oke. Karena dia PT-nya di Surabaya, saya di Caruban, biasanya panti asuhannya mesti di Madiun atau di Caruban kan, logikanya kan begitu. Begitu barang dikirim, saya bilang, wah ini barang gede-gede larang semua ini. Satu produknya di atas 5 juta kan. Saya pikir, loh kok larang-larang, saya bilang gitu. Terus akhirnya, oke, dikirim kemana? Saya kan tanya, panti asuhannya mana, minta listnya. Dia kirimi panti asuhannya. Yang satu adalah panti asuhan Bala Keselamatan. Yang kedua adalah panti asuhan Santa apa gitu. Loh, saya bilang, loh ini kan di Madiun enggak ada semua. Di Madiun itu adanya Budi Luhur, ya toh, sama Deborah yang Kristen. Saya tanya, loh Bu, ini panti asuhan di mana? Panti asuhannya di Surabaya. Loh lucu toh. Loh sik toh, iki gak kleru ta. Kon pesen elektronik kok ning Caruban terus mbok kon ngirim nang Surabaya maneh. Kenapa ndak kirim langsung di toko Surabaya? Bener gak Selfie? Ya toh, lha iki kan jenengan burung gagak mumet. Loh, bener enggak? Lho iki persis toh yang saya alami. Tahun depan akan banyak burung gagak mumet yang memberkati saudara. Ya toh? Dari Semarang pesen kasur ning nggonmu Ndre, kon ngirim ning nggone Jakarta, mumet ora kowe? Ora manuke tok sing mumet, awakmu ya mumet gitu. Tapi saya kan pinter, ya toh. Saya telepon teman saya yang punya toko di Surabaya. Duwe barang enggak? Ini. Oke, ya sudah langsung kirim. Jumat harus nyampe karena ada penyerahan, ada foto-foto kan. Akhirnya Kemis ternyata sudah dikirim. Saya bayar, saya dapat transferan, tak bayar, sisone tak nggih Natalan. Artinya apa? Sisan ya toh. Tuku pitik kan rong tak bayar toh, burati 6. Nah, sik enek duwite tenange.
Ya orang tak bayar loh, sapa sing entuk pitik ding kene. Oh nek mentok malah gratis disumbang wong. Nah, itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nanti ke depan saudara ndak usah kaget, ada orang-orang tanda kutip yang dikirim Tuhan, yang orang ngomong tuh mumet. Itu namanya burung gagak mumet. Lho iya ta, lha golek toko ning Surabaya pirang-pirang kok golek ning Caruban. Itu juga membuktikan perkataan saya berkali-kali. Dulu waktu saya disuruh Tuhan untuk buka persekutuan di Caruban, buka toko di Caruban, banyak orang yang mencibir. Lapo gak ning Medion ae? Wong sugih ana ning Medion. Caruban iku lho isine tani. Blonjo dok nyeng, iya nek panene berhasil. Nek panene ndak berhasil, mosok bendina golek kulkas, bener gak? Tak buktikan sudah 10 tahun lebih sampai hari ini. Tiap hari orang cari kulkas. Mbuh kulkasnya didel apa diguak apa colong wong kan gak ngerti. Ya bener gak? Tapi kan tiap hari cari. Mesin cuci cari, TV cari, gitu. Loh kenapa bisa begitu? Ya karena memang Tuhan itu memberkati itu ndak pakai musim. Amin. Dan dia memberkati pakai caranya Tuhan sendiri, bukan caramu. Jangan ngatur Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan Alkitab berkata Bapak Ibu sekalian, ayat yang ke-7 terakhir, tetapi sesudah beberapa waktu Sungai Kerit itu menjadi kering sebab hujan tidak turun di negeri itu. Tiba-tiba Sungai Keritnya kering. Kita ini sudah taat Tuhan, disuruh Tuhan, kok tiba-tiba di tengah ada masalah. Saya mau beritahu, masalah selalu ada. Kamu ndak usah cari masalah, nanti masalah cari kamu. Atau sebaliknya, kamu cari masalah, ya toh, jangan khawatir, nanti masalahnya juga datang dengan sukarela. Dan percayalah, mujizat selalu datang karena masalah. Orang-orang di Alkitab adalah orang-orang yang dia posisinya dibawa naik Tuhan, bisnisnya dibawa naik Tuhan, pelayanannya dibawa naik Tuhan ketika mereka menghadapi masalah. Contoh Yusuf. Yusuf itu bisa jadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena ada kekeringan 7 tahun dan kelimpahan 7 tahun. Dan ada Firaun yang tidak bisa tidur gara-gara mimpi. Masalah toh. Tapi Yusuf lewat masalah itu diangkat Tuhan. Abraham juga sama, punya masalah, tidak punya anak. Dia tunggu 25 tahun, akhirnya keluar anak. Setelah keluar anak, punya masalah baru lagi. Apa? Anaknya disuruh mempersembahkan di hadapan Tuhan. Masalah lagi. Tetapi ketika dia taat, maka Tuhan selalu perbarui levelnya Abraham naik terus. Sampai akhirnya Tuhan berikan janji kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu terjadi dari masalah terus. Lazarus mengalami mujizat kebangkitan dari kematian. Kenapa? Karena dia sakit, Yesusnya sengaja terlambat dan mati. Tapi tak kasih tahu hari ini, dari wajah saudara, bisnismu mati, duitmu mati, seret semua tak kasih tahu. Tahun depan tidak ada kartu mati di hadapan Tuhan. Kenapa tiba-tiba Sungai Kerit dibuat kering? Alasannya satu, catat baik-baik. Tahun depan kalau engkau tiba-tiba, ini kok sudah diberkati ya, kok tiba-tiba kok kering lagi ya, jangan kaget, biasa. Tuhan itu suka memperlakukan kita kayak teh celup. Ngerti teh celup? Dimasukkan air panas, dientas maneh, baru tarik napas sedikit, baru dapat berkat sedikit, dicelup air panas lagi. Kenapa? Supaya Anda itu keluar sarinya. Ngerti? Jeruk yang murni, yang baik, kalau diperes, ditekan keluarnya tetap murni. Tuhan akan menguji saudara dengan banyak hal tahun depan. Tetapi percayalah, kalau hatimu benar, maka berkatmu juga pasti banyak. Atine resik, rezekine apik, itu rumusnya. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan, maka apapun proses yang Anda hadapi tahun depan, nikmati saja. Semakin kau menikmati prosesnya, semakin Tuhan senang dengan hidup saudara. Yang pertama, kenapa tiba-tiba Sungai Kerit dibuat kering Pak tahun depan? Karena Elia sudah terlalu nyaman dengan Sungai Kerit. Ingat ya, kenyamanan adalah pembunuh rohani yang terbaik. Ketika engkau mulai nyaman dengan kondisimu, mulai nyaman dengan jemaatmu, mulai nyaman dengan pelayananmu, mulai nyaman dengan bisnismu, di saat itulah tiba-tiba Tuhan kirimkan orang untuk mengganggu hidup saudara, tiba-tiba tidak nyaman. Betul ya hasil ya, gitu, enak toh, bisnis nyaman, terus tiba-tiba dier, itu biasa, teman saya juga begitu. Kita ini tagihannya lancar terus, tiba-tiba ada satu masa, loh kok tiba-tiba kering, loh kok tiba-tiba kok tagihannya molor terus bayarnya, betul enggak? Terus kita dapat kena penalti dari pabrik, buat saya biasa, dulu saya senewen,
Yesus bingung karepe dhewe cairno kono cairno kene, jual emas wong gitu kan ra entuk emase wong. Tapi itu terjadi. Tapi setelah saya pikir, alah bariki diberkati Tuhan loh, ternyata betul di tengah masalah, ada masalah datang tiba-tiba ada mujizat lagi. Ada masalah lagi, enggak apa-apa. Makin banyak masalahnya, makin besar mujizatnya. Jadi orang Kristen jangan mudah panik. Orang Kristen jangan mudah takut dengan persoalan, tapi percayalah ketika engkau nyaman, Tuhan akan buat kamu enggak nyaman supaya apa? Rohanimu enggak mati. Elia merasa nyaman, dia nabi, tugasnya buat mujizat dan bernubuat. Tetapi hari itu sekian waktu Elia nganggur di Sungai Kerit gara-gara apa? Nyaman. Jangan pernah nyaman dengan kondisimu. Pelayanan getno, mati ya wis. Oh iya toh, lu ngapain gitu? Mati sumet neh no, urip kok. Kayak wong rokok ya Pak Tri ya. Wong rokok ya, Pak Tri ya pernah diomong, jangan ngerokok terus Pak, nanti mati. Jawabannya Pak Tri apa? Sumet neh, mati ya sumet neh no, nyapa ya toh. Mosok saudara kalah sama perokok imanmu ya toh. Pokoknya gas terus, pelayanan gas terus. Ada orang tadi juga ngomong, "Loh, kapan hari pelayanan dari Jawa Tengah pagi terus sorenya ke Kediri apa gak kesel?" Yo sing kesel sopere wong tak bayar. Ngapa ya akale to Pak ya duwe dhuwit bayar sopir ngapain nek mbok setir dhewe mati ya syukur gitu. Ya karena kamu bodoh ndak berhikmat gitu loh. Ngerti enggak? Jadi hidup itu harus banyak berbagi, katakan berbagi. Yang kedua, karena Tuhan ingin menyelamatkan Elia dari kejaran Ahab dan Isabel. Artinya apa? Sungai Kerit dalam hidup saudara nanti tiba-tiba dibuat kering karena Tuhan tahu akan ada masalah yang jauh lebih besar, dan masalah yang kecil ini diciptakan Tuhan untuk menyelamatkan saudara. Bayangkan hari itu seluruh Israel mengalami kekeringan dan satu-satunya sungai yang masih ada sumber airnya adalah Sungai Kerit. Bayangkan kalau Tuhan tidak keringkan sungainya, tidak stop burung gagak, maka Elia waktu itu nyaman di situ. Tiba-tiba Ahab dan Isabel pasukannya datang dan menemukan sumber Sungai Kerit, dan otomatis ketemu Elia. Elia ketangkap, apa enggak dia diperlakukan yang sama dengan dia perlakuan Nabi Baal. Karena ancaman Isabel kepada Elia adalah, apa yang kamu lakukan kepada nabi-nabiku, demikian pula tak lakukan kepadamu. Dan Nabi Baal dipotong lehernya sama Elia. Amin. Peristiwa sebelumnya. Jadi Tuhan sengaja menyelamatkan Elia dengan masalah kekeringan. Supaya apa? Supaya dia lari ke Sarfat. Loh, Sarfat itu jaraknya berapa Pak? Hitungan dewi. Dari Sungai Kerit sampai ke Sarfat itu jaraknya 150 km. Dan Elia harus cepat-cepat diselamatkan Tuhan. Sungai Kerit dibuat kering supaya dia tetap berangkat. Bayangkan orang yang sudah nyaman kalau disuruh Tuhan biasanya tidak nurut. Betul nggak? Maka Tuhan akan pakai cara apa? Terpaksa sungainya dibuat kering. Dan hari itu Elia harus berjalan 150 km ke Sarfat untuk dia diselamatkan Tuhan. Dan ketika Ahab dan Isabel sampai ke Sungai Kerit, dia diselamatkan Tuhan. Jangan pernah underestimate kepada Tuhan. Suatu ketika anak saya ujian ulangan, lalu Mbak Elis yang ngelesi, ya toh, saya kasih HP-nya ke Mbak Elis, lalu diutak-utak dimasukkan password, ya toh, password ulangan itu, aplikasinya. Dan saya tidak tahu, tiba-tiba malamnya saya mau pakai handphone saya itu, saya lihat, loh kok masukkan kunci, saya kaget. Tak udah loh, aku tidak pernah masukkan kunci untuk handphone kan. Kalau Mbak Elis kan masukkan kunci ke aplikasi ulangannya anak saya itu yang pakai handphone itu kan. Kok tidak bisa? Saya tanya sama istri saya, kamu masukkan password? Enggak. Saya coba-coba tidak bisa. Masukkan password yang benar terus. Jadi handphonenya itu tidak bisa dipakai. Samsung. Lalu akhirnya saya besok paginya saya berangkat, saya ingat ya toh, paginya saya suruh hari dulu ya toh ke counter biasa, coba dihack, bisa enggak? Dibawa ke sana, orangnya ngomong, ini kalau dihack datanya hilang semua. Wah lah itu 10.000 kontak ya toh, pengusaha ya, donatur kue ya toh, bahaya ya toh, ya lah Pak Yer, bahaya dong, miliatan ya toh. Wah mati ki, nek mereka hubungi pakai transfer kan ciloko aku, ya toh, golek itu siapa? Saya bingung. Wah, enggak usah, saya bilang gitu. Terus saya mikir-mikir Tuhan piye ya Tuhan. Tapi kalau enggak cepet dihack,
Ya pasti ya enggak mungkin. Data foto semua kan hilang semua, jadwal saya di situ. Akhirnya ya sudah, daripada risiko saya coba ke Samsung Madiun. Saya coba ke Samsung Madiun, saya berangkat ya toh. Sambil nganter anak saya nyampe di Samsung Madiun, antri, lalu begitu duduk saya bilang, "Mbak, ini coba ini kekunci." Jawabannya sama. "Loh Pak, ini kalau dihack, dibuka bisa, tapi datanya hilang semua. Termasuk foto, gambar, semua data di situ yang bahan-bahan khotbah hilang semua." Waduh, saya bilang gitu. Terus saya pikir-pikir gini, ya sudahlah, enggak apa-apa wes, dihack aja. Saya sudah putus asa kan. Saya enggak tanya Tuhan, hack aja. Tiba-tiba mbaknya ngomong lagi, untung mbaknya ngomong, "Enggak bisa Pak, ini Bapak harus bawa dosbook dan nota pembelian." Nah, ciloko toh. Lah iki kapan tukune? Aku bingung ya. Iki tuku apa dikeki wong kan ya bingung saya. Wong hamba Tuhan kan biasanya kek-kekan ya Pak timbang tuku ya toh. Lho gak ngerti notane. Nota ndak mungkin dikasih toh. Waduh. Wah, lah iki hilang jelas. Dosbooknya di mana ya toh. Saya argumen di situ. "Oh, Mbak, masa ndak bisa?" "Loh ndak bisa Pak. Loh iki HP ku loh aku. Ini nomornya ini loh." "Ya tahu Pak, ndak bisa. Takutnya disalahgunakan katanya." "Bisa aja Bapak pinjem HP-nya orang lalu dibawa ke sini." "Loh iki fotonya bojoku loh aku. Kan ada fotonya Abi dan istri saya." "Wih lah, wallpaper-nya dulu raine bojoku," tak bilang. Tak duduhne TP loh. "Oh ndak bisa, karena bisa aja diganti." Oh pinter menik ya. Cerewet wedok ini memang ya. Waduh, terus akhirnya Mbak saya pulang. Saya ngamuk sama Tuhan. "Tuhan, baru diberkati ruko baru kok dapat masalah kayak begini." Saya ngomel-ngomel setengah jam itu dari Madiun ke Caruban saya ngomel. Tuhan tidak ngomong apa-apa sampai di rumah. Sama seperti Naaman, dia akhirnya bisa nyemplung ke sungai Yordan gara-gara apa? Bujangnya. Di rumah saya punya bujang namanya Hari. Hari ya, bujang itu kan rong kawin. Toh iki koyoke Mbak Elis iki nglebokne nomere kemarin. Loh, ogar nomornya itu nomor ulangan aplikasi. Loh gak, wis toh coba jajal, biasanya bleset kepencet katanya. Saya inget ya passwordnya itu. Oh jajal lah, saya coba. Terbuka, kaget saya. Tiba-tiba saya dengar Roh Kudus, "Untung kamu punya masalah di counter. Andai kata counternya nerima, pasti datamu hilang hari ini. Kowe gak iso janjian karo pengusaha yang kemarin Sabtu. Gak mungkin ditraktir 5 kali." Betul enggak? Saya mikir, iya Tuhan bener ya. Kadang masalah kecil diciptakan Tuhan nanti tahun depan. Jangan ngamuk dulu. Jangan-jangan ke depan ada masalah yang lebih besar. Dan itu cara Tuhan untuk melindungi saudara. Ya, Sil, gak apa-apa masalah cilik. Ben, ya memang risiko orang bisnis kan. Saya juga punya risiko bisnis dielek-elek biasa. Lambene elek melok kula. Buat saya enggak masalah. Kenapa? Yang penting Tuhan. Yang penting kita nikmati Tuhan kok, ya toh. Loh, saya ngomong sama dengan anak-anak Banjir Rezeki tempat saya. Saya ini malah berdoa supaya banyak yang menjelek-jelekan saya. Semakin dijelek-jelekan Tuhan makin sayang diberkati loh, enak toh. Jadi corone ben kowe diberkati golek musuh. Yang ketiga, kenapa tiba-tiba Pak Sungai Kerit dibuat kering terakhir? Karena Tuhan ingin menguji apakah Elia taat Tuhan atau tidak. Aku cerita karo Pak Yer waktu itu. Iki Tuhan ngongkon aku pray loh Pak. Oktober, November cancel semua. Hampir 20 gereja lebih. Sebagian saya referensikan Pak Yer, Pak Lukas, terus apa mana Pak Dewo, ya toh. Ini coba diundang ini nomornya tak kasih. Kenapa? Tuhan ngomong, kamu diem Oktober, November. Saya enggak ngerti. Tapi yang saya tahu ketika saya mencari tahu, kenapa ya Tuhan? Karena pelayananmu terlalu banyak. Kamu enggak lagi tajam. Belajar diem. Oke, saya diem. Tapi saya tahu bahwa setiap diemnya kita disuruh Tuhan sesuatu yang kita enggak suka, itu kadang butuh ketaatan, betul enggak? Loh, saya ini sudah seneng khotbah, sudah mumpung dipakai Tuhan katanya. Ya toh, mumpung dipakai Tuhan. Kenapa Tuhan kok malah stop Oktober November cancel 20 gereja? Bayangkan, rugi kan? Eman-eman gitu loh. Secara kedagingan wayai terkenal gak sido. Bener enggak? Ya toh? Nah, iyalah ngaku wae pengkhotbah iku kan pengen terkenal toh. Enggak mungkin enggak. Ya Pak Andre ya. Makanya aja terkenal, Pak. Ben gak khotbah ya toh. Oh, akhirnya saya ngomong ya, iki Pak Yer ngomong, "Wah, titanono lah, tenan toh, kon meneng karo Tuhan." Iya, meneng aku. Saya masih ingat toh, Saudara, saya cerita di sini.
November 2019 saya ditipu orang rumah 1,5 M, duitnya hilang, rumahnya juga enggak dapat, orangnya juga hilang. Di tengah perjalanan banyak pihak yang menawarkan bantuan, tapi saya tolak. Kenapa? Karena Tuhan suruh jangan mengandalkan manusia. Dan ketika Oktober November disuruh diem, saya enggak tahu. Tiba-tiba Oktober akhir ada seseorang yang nawari saya ruko di Madiun. Dan itu nilainya 2 kali lipat. Saya cuman bayar 500 juta tok. Ruko 3,5 M, saya cuman bayar berapa? 500. Ketika istri saya ambil sertifikatnya, karena orang itu ada PT-nya juga, orangnya ngomong apa? Ini kelihatannya bos saya nih salah harga, Bu. Ini berarti nemu ini ruko harga segitu kok dijualnya segitu. Ya memang nemunya di bulan November 2025. Kalau saudara hitung dari 2019 November sampai November 2025, 7 tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga saya dan istri sakit hati. Mentolo mateni sing ngapusi. Lho ngerti omahe aku kok. Sudah ketemu orangnya loh face to face di ruang tamu. Karek ngepruk kursi kok. Bener ah. Ya tinggal ngepruk ngono wis bar ya toh, wis padha bare gitu loh. Tapi tiba-tiba waduh itu diproses Tuhan. Setiap ingat masih sakit hati, ingat sakit hati. Sampai akhirnya lewat tahun keempat, kelima, keenam sudah mulai bebas. Ingat ya, Tuhan itu memproses hidup saudara kadang dengan cara yang seperti itu. Anda jadi berhala tidak berkatmu. Ketika engkau mulai menyerahkan kepada Tuhan, engkau mulai bebaskan itu. Rilis sesuatu yang tidak baik dari Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Belajar masuk pada ujian Tuhan, pada level berikutnya. Tiba-tiba November saya hilang rumah, tapi saya dikembalikan Tuhan di bulan yang sama, di tahun yang berbeda, malah ruko. Ya toh, ajaib toh. Jadi sekarang saya sudah bebas dari semua masalah itu, sudah lewat. Makanya saya bisa cerita. Kenapa? Banyak orang ngomong, aduh wis pasti hilang, itu nanti diurus aja pakai cara kasar bisa, cara halus bisa, tapi baliknya mungkin cuma 500 juta. Lah buat apa? 500 juta kamu masih bayar preman-preman itu, paling kamu cuma dapat 250 juta kalau misalnya keluar. Padahal hilangmu 1,5. Tapi kalau nurut caranya Tuhan, lemah teles, Gusti Allah sing bales saudara, diem saja. Hanya cuma 7 tahun saja dari kehilangan dapat double. Amin. Ya enak toh. Dia tinggal nurut Tuhan aja. Makanya saya ngomong enggak pernah teori. Kenapa? Yang saya alami saya share buat saudara. Dan tahun depan percayalah, berkatmu akan double. Ada anugerah Tuhan yang double dalam hidup saudara. Tidak perlu takut, enggak bisa makan, karena pasti anak cucumu akan dipelihara Tuhan. Enggak usah takut. Apapun yang kau butuhkan tahun depan minta sama Tuhan. Tuhan pasti akan cukupkan. Orang boleh nutup pintu rezekimu katanya. Tetapi kalau Tuhan sudah buka, tidak ada yang bisa nutup. Orang boleh jatuh, kita boleh jatuh, tapi Alkitab berkata orang benar tuh jatuhnya bolak-balik, tapi dia bangkit terus. 10.000 rebah di kiri, 1.000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, tapi tidak nimpa kita. Kamu cuma nontonnya saja. Dan tahun depan adalah tahun di mana anugerah Tuhan akan turun dalam hidup saudara. Tutup Alkitab kita berdoa. Musik bisa maju ke depan. Shikaralabaya, shikaralabaya. Yesus. Jangan pernah takut apa yang kau hadapi. Ingatlah bahwa Yesus lahir di palungan hidupmu. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai itu disediakan oleh Tuhan. Yang penting saudara izinkan Tuhan berkuasa di situ. Maka minta apa saja, maka Tuhan pasti akan beri dalam hidup saudara. Kau beri yang ku minta, refnya saja. Yang ku singer bisa bantu. Aku Tuhan akan menyelamatkan saudara sendiri. Bisnismu, pekerjaanmu, pelayananmu, serahkan, izinkan Tuhan berkuasa di atasnya. Amin. Mari kita bangkit
di hadapan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau beri yang kami minta Tuhan. Tentang persoalan hidup yang belum selesai. Tetapi hari ini firman Tuhan jelas kepada saudara dan saya. Aku tidak membiarkan kamu berjalan sendiri. Amen. Aku selalu memegang keluargamu. Allah yang menyelamatkan keluargamu. Kalau janda yang anaknya akan dijadikan budak saja, diselamatkan Tuhan dengan mujizat minyak dalam buli yang tidak habis. Kalau janda yang bertemu dengan Elia, mereka harusnya mati dengan anaknya hari itu karena tepung tinggal segenggam di tangannya. Tetapi Tuhan pelihara sampai hujan turun. Maka hal yang sama akan terjadi dalam hidup saudara. Engkau tidak perlu takut akan apapun juga dalam hidupmu. Hari ini engkau mungkin punya masalah keuangan, engkau punya masalah keluarga, engkau punya masalah ekonomi, engkau punya masalah pekerjaan. Tetapi hari ini janji Tuhan dalam hidupmu, aku tidak pernah biarkan kamu sendirian. Tuhan akan selalu menyertai saudara. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hambamu berdoa untuk mereka yang terangkat Tuhan tangannya saat ini. Engkau tahu kebutuhan mereka. Kalau engkau cukupi hambamu dengan cara yang ajaib, maka hari ini hambamu juga berdoa Tuhan akan memberkati mereka dengan berlimpah. Akan ada sumber-sumber yang baru. Ada berkat dari barat, timur, utara, selatan akan berdatangan dalam kehidupan mereka pada tahun ini. Kami percaya kalau hambamu juga diberkati dari mana-mana, maka mereka juga akan terima yang sama. Amin. Berkat yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Amin. Akan banyak burung gagak yang akan mengirimkan makanan dalam hidup mereka. Amin. Dan mereka tidak pernah kekurangan. Amin. Tetapi hari ini hambamu juga berdoa, biarlah engkau persiapkan hati kami semua di tempat ini. Persiapkan hati kami untuk menerima itu semua. Jagai kami tetap punya hati hamba, punya kerendahan hati untuk kami terima berkat Tuhan yang mengalir atas kehidupan kami. Dan sejak hari ini kami ucapkan firman Tuhan, tidak ada kekurangan di antara kami. Amen. Semuanya mengalami kelimpahan, Amen. kemakmuran, keajaiban. Dan Amen. tahun depan hamba percaya mujizat itu akan sering kami alami. Amen. Pertolongan Tuhan akan sering kami alami. Amen. Dan kami percaya kami mau jadi berkat bagi banyak bangsa. Yes. Dan hari ini hambamu berdoa, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kedukaan. Tuhan bicara, engkau tidak usah sedih. Tidak ada lagi kekecewaan, engkau tidak perlu kecewa lagi. Karena Tuhan akan pelihara kamu dan anak-anakmu. Orang lain ngomong tidak mungkin, tetapi hari ini Tuhan berkata, aku yang pelihara kamu. Kenapa engkau harus takut? Saat ini hambamu juga berdoa, engkau proteksi kami dari segala yang jahat. Telinga-telinga orang ini Tuhan, beberapa di antara mereka yang mereka buka celah, hambamu berdoa tutup telinga mereka dengan pertolongan Roh Kudus supaya api si jahat tidak masuk dalam hidup mereka. Hati mereka engkau jagai, mereka tidak mudah kecewa, tidak mudah kepahitan di dalam nama Yesus. Engkau proteksi kami Tuhan dari yang jahat. Jagai kami Tuhan, jagai kami demi anugerah-Mu. Ketika engkau masuk tahun depan, dengarkan pesan ini. Ketika engkau menjaga hatimu, di situ akan banyak kehidupan akan mengalir dari hatimu. Seperti saya melihat seperti pintu air yang tiba-tiba Tuhan buka secara mendadak. Sumbatan itu dibuka Tuhan, dan tiba-tiba aliran air itu mengalir dengan sangat deras, mengaliri semua tanah yang dilaluinya. Dan hari ini pun hamba terima dengan iman, kami semua terima dengan iman berkat kelimpahan. Tidak ada lagi sumber yang macet, tidak ada lagi sumber yang kering, Amen. Tidak ada lagi sumber yang berhenti dalam kehidupan kami. Amen. Apapun yang dunia katakan, kami percaya Tuhan katakan sesuatu dalam kehidupan kami. Kami Amen. Tidak percaya yang negatif, tapi kami percaya pesan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih engkau juga berkati Pak Yeremia hari ini yang menjadi gembala di tempat ini. Berkati hambamu ini, berikan ketajaman roh supaya dia bisa mendengar dan dia bisa menjadi advice bagi raja-raja yang akan datang dalam hidupnya. Dia memberikan petunjuk dan saran sama seperti yang terjadi di Alkitab kepada raja-raja yang lain. Dan ini akan terjadi dalam kehidupannya. Ajari dia punya ketulusan untuk menggembalakan domba-domba di tempat ini. Hambamu percaya gerejaan ini tidak akan pernah cukup lagi, akan segera dibongkar,
akan segera mengembang ke kanan, ke kiri. Dan hamba-Mu percaya ada tempat yang baru yang Tuhan sediakan tempat ini. Seperti kerinduannya Tuhan, Engkau berkata akan ada mobil yang baru untuk antar jemput jemaat. Hari ini hamba-Mu berdoa, kerinduan hatinya Engkau yang tahu di depan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan akan cukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga jemaat-Mu di tempat ini yang mereka mengalami kekeringan. Ada mengalami kekeringan keuangan, hamba-Mu lihat. Beberapa di antara mereka ada yang masuk lembah. Tuhan bicara lembah, masuk lembah. Saya tidak tahu apakah lembah keuangan atau lembah keluarga, titik terendah dalam hidupmu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan adalah Tuhan di atas gunung, tapi Dia juga Tuhan di bawah lembah. Dia bisa dan sanggup menyelamatkan keluargamu, kata Tuhan. Engkau tidak pernah takut lagi. Jangan takut lagi. Gada dan tongkat Tuhan menyertai kamu, kata Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pesan-Mu buat kami semua. Dan saat ini kami terima berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.